maha imanihi walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Yang saya hormati Kepala TK Tahfidzul Quran, Kepala MI Tahfidzul Quran, Kepala TK, Kepala PAUD, Kepala PPT, Kepala MA, semuanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberahmatkan oleh Allah SWT. Kita sehat semuanya sehingga Bapak Ibu bisa hadir mengikuti acara open house dan lomba yang kami adakan. Salawat salam semoga Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang telah benar dengan membawa semangat Islam. Bapak Ibu baik yang dalam ruangan maupun di luar ya, maaf sebelumnya ya, karena memang gedungnya masih tahap bangun katanya Bu Enda itu, sehingga tidak bisa kumpul jadi satu, jadinya berpecah-pecah. Ada yang di lorong, ada yang di dalam ruangan, ada yang di belakang ruangan. Dimanapun semua berada, insya Allah bisa melihat. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajarkan. Ini acaranya open house dulu. Maksudnya open lah bukan. Oh bukan rumah besar gitu. Jadi kami di sini masih baru. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu di sekitar kalau Tanjung atau Banyak belum tahu. Jadi kami masih baru. Nah sebelumnya dulu ya, kami itu menempati gedung di dekat puskesmas. Gedungnya almarhum Bapak Utama. Nggak tahu deh, atau tahu berapa ya. Kemudian pindah ke sini mulai Juli 2025 itu semua siswa pindah ke sini. Jadi sebelumnya kita sudah pernah ada tahun lalu sudah. Juga yang pertama kami ini ingin pulang-pulang hari memperkenalkan diri lembaga kami di lingkungan kecamatan Kelurahan Bangkingan kecamatan Rakasari. Bapak Ibu yang pertama ya, ini ada tulisan lembaga pendidikan Islam Khairul. Jadi nama kami itu Lembaga Pendidikan Islam Khairul. Saat ini kami membawai TK dan MT. Jadi ada TK Tahfidzul dan MT Tahfidzul. Apa maksudnya Bu kok beda dengan nama-nama yang lain? Jadi kami ada nama Tahfidzul. Berarti memang target kami adalah menciptakan anak-anak yang hafal Al-Quran. Di samping mereka itu menguasai ilmu-ilmu kehidupan dan ilmu agama, mereka juga menguasai dalam hal Al-Quran. Bapak Ibu sudah dapat ini semua ada di tas masing-masing. Itu sudah kami sebutkan Bapak Ibu ya. Jadi ada MI Tahfidzul Khairul. Motonya generasi terbaik untuk peradaban terdepan. Nah, apa bedanya kurikulum kita dengan kurikulum yang lain? Yang pertama, sesuai namanya Tahfidzul, berarti sekolah kita ini di samping anak-anak mendapatkan pelajaran umum sebagaimana sekolah MI yang lain atau sekolah TK yang lain, ada plusnya yaitu anak-anak mendapatkan Al-Quran. Jika disampaikan oleh yang tadi itu, yang maju tadi kan sudah proses hafalan ketiga. Jadi sudah hafalan ketiga. Hafalan pertama juz 30 terus 29 sekarang terus 1. Jadi mereka tadi itu sudah hafal juz 30, juz 29 sekarang beranjak ke juz 1. Itu takutnya. Pelajarannya dulu ya, pelajaran umum. Ada di sini dulu ya. Ada kurikulum kita itu dua bedanya. Kurikulum intinya itu kaki dulu Quran minimal 4 juz. Jadi kan berarti anak-anak lulus kelas 6 itu minimal mereka hafal 6 juz. Tapi juga memang kita sesuaikan dengan fakta anak masing-masing, potensi anak masing-masing. Ada yang lebih, ada yang kurang dari 6
juz. Tapi kajiannya 6 juz. Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kurikulum dasarnya ada Sakofa Islam dulu, kita ada yang itu akidah Islam, syariat Islam, dakwah, sirah dan ma'arif. Ada kurikulum penunjang yaitu matematika, sains, geografi dan ekstrakurikuler. Baik. Nah, apa keunggulannya? Yang pertama, membangun metode latihan pilihan. Maksudnya bagaimana Bu? Jadi kita itu mengajari anak benar-benar paham dan mereka akan menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi mengajarkannya itu sampai benar-benar mereka itu tahu, yakin, paham dan mengerti. Tidak sebatas mereka hafal sekarang teori. Jadi tidak pokoknya tahu semua, sudah pokoknya hafal. Tapi bagaimana? Apakah yang dihafalkan tadi itu diterapkan apa tidak? Jadi yang kurang targetkan di sini. Menerapkan apa yang dipelajari. Oke. Nah, kemudian Bu, menyampaikan pelajaran sesuai gaya berpikir anak sehingga tidak perlu dengan solusi tidak. Itu yang kondisi anak-anak. Nah, terus Bu yang beda lagi Bu. Nah, jumlah siswa nanti itu dibatasi. Kalau sekolah umum TK berapa dulu maksimal saya nggak tahu ya berapa. Kalau SD atau SD maksimal berapa 30 ya, 35 ya. Kalau di sini Bapak Ibu untuk siswa nanti itu maksimal 15. Jadi satu kelas maksimal 15. Di Bapak Ibu yang di luar yang kedua warna juga nih baik TK maupun SD maksimal peserta didiknya adalah 15. Kenapa? Ya supaya guru itu bisa berkonsentrasi mengajar dan tahu betul perkembangan masing-masing anak. Dan beberapa orang itu kan harus betul konsentrasi. Kalau anaknya 30 nanti nggak ngotot. Sehingga maksimal memang 15. Oke. Nah, kegiatannya ada di sini Bu, Bapak sendiri. Ada kegiatan pagi, takbir. Setiap pagi itu ada takbir Al-Quran. Setiap pagi itu ada kegiatan menghafalkan Al-Quran. Mungkin biasanya menghafalkan kan mungkin kalau di tempat-tempat lain nggak saya tahu itu setiap hari. Di pagi itu harus ada pelajaran takbir dulu. Terus ada taksir Al-Quran, metodenya mungkin sama dengan metode umum. Jadi kita pakai metode yang mungkin Bapak Ibu putra putrinya sudah ikut TPQ dan juga ada yang metode ini. Kita pakai metode umum. Ada sholat duha, apel Senin, Senin dan Alhamdulillah Alhamdulillah. Kalau kegiatan tahunan Bu, yang dibaca sendiri ada tasmi dan lain-lain. Tasmi itu maksudnya Bu, nanti anak-anak itu yang sudah hafal tadi seperti yang digambar ini ya. Nah ini gambar ini Bu. Ini adalah anak yang sudah tasmi sudah lulus dapat hadiah. Hadiahnya ini apa namanya? Buklet ini ya. Jadi ini tasmi. Jadi mereka itu diuji. Jadi sudah diuji di sini. Misalnya tasmi juz berapa? Oh juz 30. Nanti akan ditanya oleh yang di depannya itu mas-masnya sudah diuji. Apa enggak? Itu namanya kegiatan tasmi. Tasmi itu kan mendengarkan. Jadi mereka ditanya sesuai dengan juznya. Juz 1 berarti nanti ya yang berapa ini menandai juz 1. Itu kegiatan yang akan. Oke, ya. Terus itu yang dibanding ini, nah ini pendaftaran sudah kita buka. Masa pendaftarannya ini ada Bu, ada gelombang pertama, kedua dan ketiga. Gelombang pertama potongan biaya 500, gelombang kedua 250, gelombang 3 sudah tidak ada potongan. Nah kalau saya baru gelombang saya sudah 15 ya kita tutup bukan memang pertama biar konsentrasi, yang kedua kita sudah punya uang banyak. Jadi hanya menerima satu kelas. Kalau sudah bagus, bagaimana sudah bisa mungkin bisa 15 per kelas tapi nggak satu kelas gitu ya. Tapi sekarang karena kita masih sempit begini Bu, maka hanya menerima satu kelas. Oke. Formulir pendaftarannya ada di sini Bu. Dibantuin dari scan aja pakai Google Lens supaya tahu. Informasi pendaftaran sudah ada Ustaz Azmi ini sama Ustaz Isa ini. Oke. Ini profil lulusannya sebagian profil lulusannya Bu. Ada yang sedang S2 ilmu Al-Quran di Al-Azhar di lulusan pertama. Yang paling itu lulusan pertama Khairul Ummah.
Jadi kalau rumah ini Bu berdiri tahun 2009. Sudah lama Bu. Itu tahun 2009 karena waktu itu tempatnya di Brebes Kulon. Jadi kita berpindah-pindah karena belum punya itu. Alhamdulillah mulai tahun ini sudah mulai bersih walaupun masih sederhana. Oke. Di lulusan pertama sedang S2 di Al-Azhar Mesir. Ada juga S2 di ITS. Ini yang masih baru-baru ini, Ustadznya adik kita gitu ya. Ini masih semester 1, ada yang di UNESA, ada yang di Universitas Negeri Malang, ada yang di Universitas Erlangga dan lain-lain. Ini hanya beberapa contoh. Yang di Mesir itu banyak Bu, ini kebetulan S1 S2. Yang S1 banyak, yang masih tingkat kalau di sini namanya SMA ya Bu ya. Itu sudah di Mesir, tapi masih tingkat SMA juga banyak di antara kita. Yang S1 ada, S2 juga. S2 banyak ini, yang lain masih SMA. Begitu Bu ya? Begitu Bu tentang MI. Nah ini yang TK, itu ya. Yang lucu-lucu TK ini. Jadi TK ini memang baru berdiri, baru menghasilkan satu lulusan ya. Itu banyak ya. Nah, kenapa kok kita dulu memang konsepnya di MI-nya Bu? Kenapa kok TK? Karena banyak wali murid yang punya adik yang maksudnya yang besar kelas MI, adiknya mau TK, sehingga benar kita adakan TK di sini. Nanti ada lagi kita Bu. Nah, sama Bu karena kita bulannya adalah sekolah takbir, walaupun TK kadangnya sudah hafal Quran. Untuk TK itu hafalannya minimal 1 juz, yaitu juz 30 saja. Tapi kalau anak itu belum bisa lebih, bergantung pada kemampuan masing-masing. Tapi yang minimal itu 1 juz. Jadi setiap pagi sebelum pelajaran umum, mereka juga pelajaran tentang sesuatu. Pokoknya di sini pagi itu satu kelasnya bulan. Baru setelah pelajaran umum, hafal hadis pilihan, hafal doa sehari-hari. Terus kegiatan itu saya bulan Quran, tafsir Quran, sholat duha berjamaah. Kemudian Bu baik TK maupun MI adalah kurikulumnya berdasarkan akidah Islam. Jadi memang yang bisa bersekolah di sini hanya yang beragama Islam. Nanti yang presentasikan Bu, ada Bu sudah kalau itu kan D. Jadi yang sekolah di sini semuanya beragama Islam. Yang kedua berarti yang paling penting. Target kami di sini adalah membentuk anak-anak itu menjadi yang bersaksi Islamnya atau berkepribadian Islam. Maksudnya apa Bu? Anak-anak itu menjadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berpikir sesuai dengan Islam, amal itu sesuai dengan Islam. Dan itu ada checklistnya di sini. Benar-benar anak ini sudah berkepribadian Islam kedua. Ada pelajaran khusus namanya Sakofa Islam. Ini tidak pakai misalnya hafalan rukun iman, rukun banyak itu di samping hafalan rukun iman, rukun Islam, hafalan hadis, seterusnya ada pelajaran Sakofa Islam dengan target anak-anak kalau rumah itu jadi ada iman dan takwa. Pokoknya kalau haram ditinggalkan, kalau wajib dilaksanakan, itu targetnya. Jadi semua anak itu harapan kami, tujuan kami adalah mereka semua taat kepada Allah tanpa kecuali. Pokoknya wajib langsung dilaksanakan, haram tinggalkan. Nah, dia selalu dicek oleh guru-guru lagi. Sehingga kenapa? Satu kelas jumlahnya hanya 15. Supaya guru ini bisa mengecek terus bagaimana perkembangan kepribadian dan ketakwa. Begitu Bu ya? Sama ya? Sudah tahu ya? Namanya apa ini lembaganya Bu? Lembaga Pendidikan Islam Khairul-Ummah membawai TK, takfir, ada takfir plus Khairul-Ummah dan MI takfir plus Khairul-Ummah. Dan ada lagi Bu, lembaga Nadir Khairul-Ummah yang memang tugasnya itu mencari dana untuk pembangunan. Mencari dana untuk pembangunan Khairul-Ummah. Ada pertanyaan Bu? Nah, kalau nggak ada saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dengan jumlah kita yang alhamdulillah banyak sekali. Kalau tadi sudah mewarnai ya, 80, takutnya 20, 100 lebih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu pada sekolah kami. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang kondisi masih seperti itu. Pakai AC-nya juga masih AC cendera, angin cendera.
apa ya? Nggak apa suasana alam suasana desa nih. Daripada di waktu kita kasih kan sudah bosan gitu. Terima kasih saya sampaikan. Selamat mengikuti lomba. Yang penting anak sudah berani untuk lomba ini. Menang alhamdulillah. Tidak menang kalau lebih biasa. Ya jangan dulu dan menang dulu ya. Anak tak berani takut sudah begini. Menang alhamdulillah ya Allah. Ternyata belum menang. Yang penting sudah berani sudah berani sosialisasi. Terus deh, saya lagi itu jangan dimarahin Bu. Kalau nggak menang jangan dimarahin. Malah trauma nanti. Trauma betul. Nggak boleh. Oh, aku bilang aku sudah pintar sudah berani maju. Terima kasih ya. Semua jalan solid, semua jalan solid itu. Oke, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum.